Kisah penarikan tentara Amerika Serikat di Afghanistan. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Seperti yang kita lihat dalam media mainstream dunia seperti CNN, Reuters, Bloomberg, maupun Xinhua melaporkan tentang tindak lanjut dari situasi di Afghanistan, bahwa militer Amerika Serikat telah menarik diri dari Afghanistan pada akhir bulan Agustus yang lalu. Sebelum penarikan tentaranya, militer Amerika Serikat sengaja merusak banyak perangkat dan peralatan di Bandara Kabul, menghancurkan puluhan pesawat, termasuk helikopter dan pesawat penerbangan sipil Angkatan Udara Afghanistan lainnya. Akibatnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa dari hari pertama invasi ke Afghanistan hingga saat terakhir meninggalkan Afghanistan, militer Amerika Serikat telah menyebabkan kerusakan luar biasa di Afghanistan dan membawa kerugian serius bagi rakyat Afghanistan. Sehingga membangun kembali Afghanistan baik secara material maupun spiritual akan menjadi proses yang memakan waktu yang sangat panjang di masa depan. Berbicara tentang tingkah laku Amerika Serikat ini membuat saya teringat dengan cerita lain tentang penarikan pasukan Amerika dalam sejarah masa lalu. Pengaruh garnisun terhadap penduduk setempat yang diungkapkan dalam bentuk yang sangat tidak masuk akal. Itu adalah sebuah pulau kecil bernama Tanna. Tanna adalah sebuah pulau di Vanuatu, sebuah negara kepulauan di Pasifik Selatan dengan luas kurang dari 550 km persegi. Pada tahun 1940-an, mungkin masih ada ribuan penduduk asli yang tinggal di pulau itu. Tiba-tiba, ketika terjadinya Perang Pasifik Perang Dunia Kedua, pangkalan militer Amerika Serikat memilih pulau ini sebagai pangkalan perangnya dan menempatkan lebih dari 300.000 tentara Amerika Serikat masuk ke pulau itu. Kemudian, penduduk asli setempat menyaksikan serangkaian hal yang tidak dapat mereka pahami. Misalnya, mereka melihat tentara Amerika Serikat tidak perlu bertani atau berburu, mereka hanya perlu berbaris 2 putaran dengan senapan dan akan ada kapal besar dan burung mekanis besar mengantarkan semua jenis peralatan canggih dan persediaan makanan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada habisnya. Apa artinya ini di mata masyarakat adat setempat? Ini menunjukkan bahwa kelompok orang ini telah menguasai kemampuan berkontak dengan alam dan memiliki perlindungan dari Tuhan, sehingga Tuhan akan secara teratur membawa hadiah kepada mereka. Namun segera Perang Pasifik akhirnya berakhir. Tentara Amerika Serikat segera menghancurkan semua rumah yang mereka bangun dan melemparkan barang-barang yang tersisa dan tidak berguna bagi mereka ke laut. Seperti hanya mereka tiba dalam semalam dan mereka menghilang dalam sebuah kapal besar dan seekor burung besar dalam semalam juga. Penduduk asli setempat dengan putus asa berusaha mengingat bagaimana sekelompok tentara Amerika Serikat ini berkomunikasi dengan Tuhan pada awalnya. Jika mereka melakukan hal yang sama, dapatkah mereka juga memenangkan perkenanan Tuhan dengan cara yang sama? Penduduk asli setempat mulai memotret kucing dan menggambar harimau, melukis kata USA di dada mereka, membuat model pesawat dan menara pengiriman dari kayu. Kemudian berbaris dengan senapan kayu dan terus membuat gerakan untuk memandu pesawat mendarat, mencoba cara terbaik mereka untuk berkomunikasi dengan para dewa mereka. Dalam belasan tahun pertama, masyarakat adat setempat benar-benar percaya bahwa cara ini akan sangat efektif. Namun, sayangnya, seiring perjalanan waktu, penduduk pulau tersebut secara bertahap mulai melepaskan ilusi tentang keajaiban karena tidak ada kapal besar ataupun burung mekanik yang datang. Namun, upacara kurban ini tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi terus dilestarikan dan lambat laun berkembang menjadi kepercayaan agama lokal yang sangat unik. Sehingga setiap tanggal 15 Februari setiap tahunnya, Anda dapat melihat acara ritual ini di Pulau Tanna, Vanuatu ini. Dari cerita ini, apa yang bisa kita lihat dan pelajari? Ricky rasa, pertama, proses pembentukan suatu agama yang memakan waktu selama ribuan tahun telah direproduksi kembali hanya dalam beberapa dekade. Kedua, jika Anda tidak dapat memahami prinsip pertama di balik fenomena tersebut, tidak peduli seberapa banyak refleksi atau kerja keras yang Anda lakukan, itu hanya akan sia-sia belaka.
Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!